Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya. Well guys, di sini tersedia 2 file ya guys ya. Dan seperti biasa aku sudah kasih tanda untuk masing-masing filenya ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan jepit rambut bunga spider berwarna biru. Dan ini file kedua, aku kasih tanda dengan jepit rambut bunga spider berwarna merah ya. Well guys, selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Ada file ke-1 dan ini ada file kedua. Hai, file 1, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 ya guys ya, dengan tanda jepit rambut bunga spider berwarna biru. Ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Buat kamu yang pengen shopping boneka paket, kamu bisa shopping melalui link shop yang tertera di description box ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Ini untuk setiap file ya, itu selalu ada timestamp-nya yang udah tertera di description box ya. Jadi kamu bisa loncat. Misalnya kalau kamu mau langsung ke file 2 ya, langsung aja ke file 2 ya guys ya. Lihat timestamp-nya atau waktunya di box deskripsi. Oke. Di sini ada Three of Wands. Ada Eight of Wands. And then ada Ace of Cups. Ada King of Pentacles. Aku nggak baca reverse ya. Oke. And ada Two of Cups. Alright. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file ke-1 ya guys ya. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen earth sign and water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio, Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke. Well, kita lihat di sini ya guys ya, apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu. Aku merasa kamu-kamu yang tertarik untuk melihat atau menyimak readingan tarot ya guys ya. Ini terkoneksi ya, dimana kamu di sini ada orang atau seseorang yang sepertinya itu pernah atau sering mengganggu kamu ya guys ya. Entah itu mengganggu secara verbal maupun non-verbal ya. Yang mana kamu merasa terganggu aja nih ya, merasa terusik ya, dan kamu tahu itu ya. Orang ini kayaknya pengen bikin kamu tuh nggak nyaman, nggak betah gitu loh guys ya. Atau pengen memancing emosi kamu, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, apa sih yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya. Di sini ada Three of Wands ya. Yang mana di sini orang ini suka mengganggu kamu itu karena adanya perbedaan energi, vibrasi antara kamu dan dia gitu loh guys ya.
ada semacam jurang pemisah atau ada semacam perbedaan yang besar ya antara kamu dan orang ini ya guys ya, beda vibrasi ya guys ya. Mungkin vibrasi kamu tuh terlalu tinggi ya, atau vibrasi kamu tuh tinggi gitu loh guys ya. Sementara orang yang mengganggu kamu ini bervibrasi rendah ya guys ya, having low vibrations ya guys ya. Jadi vibrasi getaran energi yang kita miliki ini juga berpengaruh ya terhadap orang-orang yang terkoneksi dengan kita ya. Itu kenapa ada yang suka sama kita, tapi ada juga yang tidak menyukai kita. Ada yang senang sama kita, tapi ada juga yang tidak senang sama kita. Ada orang yang tiba-tiba iri dengki terhadap kita ya, orang yang mudah jealous sama kita ya, tapi ada juga orang yang support ke kita gitu. Jadi tergantung vibrasinya ya. Kalau seseorang memiliki vibrasi yang lebih tinggi daripada kita, maka orang itu akan mensupport kita, lebih pengertian ya terhadap diri kita gitu loh guys ya, sehingga memperkecil yang namanya hal-hal negatif atau permasalahan yang terjadi gitu loh guys ya. Nah, kalau misalnya energi dari orang yang terkoneksi dengan kita itu setara dengan kita ya, maka kita akan klik atau klop sama dia gitu loh guys ya. Dia akan mendukung atau mensupport kita ya, dan kita pun juga berlaku sama terhadap dirinya. Jadi kayak saling support gitu loh guys ya. Memiliki kesamaan hobi atau kegemaran ya, memiliki satu pemikiran gitu loh guys ya. Nah, berbeda kalau vibrasi kita ini bertolak belakang dengan orang yang terkoneksi dengan diri kita, yaitu seperti magnet yang tidak bisa menyatu gitu loh guys ya, yang sulit untuk disatukan bagai air dan minyak gitu ya, karena energi tak bisa berbohong gitu loh guys ya. Jadi aura kita itu yang memancar ya, memberikan getaran atau vibrasi ya, itu membuat orang itu bisa merasakan ya, apakah kita itu klik atau klop sama dia atau tidak. Nah, seperti itu. Berbeda dengan orang yang satu frekuensi atau satu vibrasi sama kita ya, selaras energinya dengan kita, itu kayak seia sekata gitu loh guys ya. Ibarat kata kalau magnet itu saling tarik menarik gitu loh guys ya. Jadi bisa menyatu, makanya kan kayak klik, klop, sepemikiran, sependapat, kayak gitu loh guys ya. Jadi energi ini mempengaruhi perilaku atau reaksi orang terhadap diri kita itu seperti apa ya. Bagaimana orang berperilaku, bagaimana orang bersikap terhadap kita itu tergantung daripada pembawaan vibrasi atau energinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini masalah energi ya guys ya, yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya, karena memang energinya itu nggak selaras gitu loh guys ya. Kamu nggak sefrekuensi, nggak sevibrasi sama dia ya. Itu kenapa dia jahil sama kamu, usil sama kamu, mengganggu kamu terus-terusan ya. Padahal kamu nggak ada ganggu dia nih. Padahal kamu nggak pernah mengusik orang nih ya. Padahal kamu nggak mulai duluan nih ya guys ya. Tapi kok dia kayak berinisiatif untuk gangguin kamu. Tapi kok dia berhasrat atau terobsesi untuk membuat kamu merasa nggak nyaman, nggak betah. Kayak gitu loh guys ya. Karena energinya ini nggak setara atau nggak selaras, nggak seimbang, nggak balance, nggak sefrekuensi, nggak sevibrasi. Nah, seperti itu ya. Oke. And next di sini ya guys ya, apalagi yang menyebabkan orang suka mengganggu kamu. Di sini ada Eight of Wands or Eight of Pentacles ya, di mana orang suka mengganggu kamu karena orang itu menganggap kamu tuh terlalu serius gitu loh guys ya. Entah itu serius dalam bekerja atau serius dalam menanggapi sesuatu ya guys ya, sehingga orang ini kayaknya nggak suka aja ngelihat kamu itu terlalu serius ya. Nah, dalam ruang lingkup pekerjaan kamu adalah sosok pekerja keras. Terkadang orang yang memiliki low vibrations atau vibrasi yang rendah itu mudah iri atau mudah kepanasan gitu loh guys ya. Mungkin dia suka berleha-leha, mungkin dia suka bersantai ya, mungkin dia tidak suka bekerja keras, mungkin dia males gitu loh guys ya. Nah, ngelihat kamu rajin, melihat kamu ini orangnya tekun, giat ya, muncul ada rasa iri gitu loh guys ya. Pengen seperti kamu tapi malas, pengen seperti kamu tapi nggak mau gitu loh guys ya. Jadi berinisiatiflah dia untuk mengganggu kamu atau berhasratlah dia untuk mengganggu dirimu gitu loh guys ya. Karena mungkin dia iri atau jealous dengan apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu usahakan ya. Ada ketakutan-ketakutan dari dirinya ya yang mendorong dia untuk mengganggu kamu ya. Takut kalah saing ya, takut kalau kamu hidupnya lebih maju, atau takut kalau kamu ini hasil kerja kerasnya itu banyak atau berlimpah atau menghasilkan gitu loh guys ya, ketimbang dirinya. Orang yang mengganggu kamu dengan melihat hasil kerja kerasmu ini ya, itu adalah orang-orang yang sepertinya itu
tidak mau orang lain tuh lebih maju daripada dia ya, dan selalu menginginkan orang lain tuh setara dengan dirinya ya, baik dari segi kedudukan maupun dari segi kualitas hidup. Nah, seperti itu ya guys ya. Well, next, apalagi yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu? Di sini ada Ace of Cups ya guys ya. Orang ini suka mengganggu kamu karena kamu dinilai atau dilihatnya sebagai seseorang yang sensitif atau seseorang yang mudah bersimpati dan berempati ya. Nah, ini kalau kamu ya terlihat terlalu baik atau terlihat baik ya, ada-ada aja orang nggak suka ya guys ya. Kamu diam aja itu ada orang yang nggak suka, apalagi kalau kamu berbuat kebaikan. Tidak semua potret yang baik yang kamu tampilkan di depan publik atau ketika kamu terkoneksi dengan orang itu selalu direspons baik sama orang itu. Tidak selalu seperti itu gitu loh guys ya. Terlebih orang-orang toksik atau orang-orang yang memiliki rasa iri hati, dengki ya, sirik terhadap orang lain itu kayak cepat mudah kepanasan sendiri gitu loh guys ya. Ngelihat kamu itu kayaknya memiliki kebaikan hati ya, karakter yang baik ya, karakter yang positif, yang mana mungkin saja itu tidak dia miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi agak greget sendiri. Nah, gitu. Oke, and next, apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu? Di sini ada King of Wands or King of Pentacles ya guys ya. Orang ini suka mengganggu kamu karena kamu sepertinya memiliki kemapanan secara material atau pentacles ya guys ya, atau kamu memiliki kecukupan secara ekonomi atau keuangan gitu loh guys ya. Mungkin saja dia memiliki kondisi yang sebaliknya ya, berbanding terbalik dengan dirimu. Mungkin dia banyak kekurangan, atau mungkin dia tidak memiliki hasil yang berlimpah ruah seperti yang kamu hasilkan atau seperti yang kamu miliki gitu loh guys ya. Itu kenapa dia kayak usil aja untuk mengganggu kamu ya, lagi-lagi karena merasa cemburu atau merasa iri hati gitu loh guys ya, karena kamu bisa mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang lebih banyak ketimbang dirinya. Nah, seperti itu. And the last one, di sini apalagi yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya, ada Two of Cups ya guys ya. Orang ini suka mengganggu kamu itu karena kamu dilihatnya memiliki hubungan yang harmonis, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan keluarga kamu ya, dengan anggota-anggota keluarga kamu ya, dengan orang tua kamu kah, dengan sanak saudara kamu kah, dengan anak-anak kamu kah, atau dengan orang-orang terkasih yang ada di dalam kehidupan kamu. Kamu tuh sepertinya nggak bermasalah atau nggak ada masalah gitu loh guys ya. Adem ayem kehidupan kamu itu, tenang-tenang aja, hubungan kamu tuh baik gitu ya, entah dalam ruang lingkup keluarga atau dengan orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Kamu memiliki hubungan yang baik ya. Nah, justru di situ ya yang membuat dia kayaknya bergejolak gitu loh guys ya, untuk mengganggu kamu ya, mungkin dengan usil, jahil, nyinyir ya, julid ya, atau suka nyindir kamu ya, karena dia merasa nggak terima gitu loh guys ya, atau dia merasa nggak adil sendiri gitu ya guys ya. Mungkin dia uh, punya banyak masalah dalam hubungan ya, dan tidak bisa mengatasi itu gitu loh guys ya. Dan kamu pun mungkin juga ada masalah tapi kamu nggak nampak, atau kamu bisa menyelesaikannya dengan baik gitu loh guys ya, sehingga terlihat hal-hal yang baik terus ya. Sehingga terlihat kayak hubungan kamu tuh nggak pernah ada masalah. Itu yang membuat dia ingin mengganggu kamu ya, karena kamu terlihat memiliki hubungan yang membahagiakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja reading buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, dengan tanda jepit rambut bunga spider berwarna merah. Ini file kamu, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket sebagai gift atau souvenir ya, kamu bisa kunjungi all shop aku ya guys ya, dan linknya itu udah tertera di description box ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu? Di sini ada the Emperor, ada the World, ada the Stars, ada the Chariot, ada Four of Swords,
Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya ya, banyak energi dari Arcana Mayor ya guys ya, yaitu zodiak Aries, Aquarius, and Cancer. So guys, di sini apa sih yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya? Di sini dimulai dengan hadirnya cards dari The Emperor ya guys ya. Orang ini suka mengganggu kamu karena kamu orangnya susah diatur menurut dia ya guys ya. Makanya dia suka gangguin kamu ya guys ya. Kamu tuh orangnya sulit menurut gitu loh guys ya. Tidak mau diarahkan, sulit untuk diarahkan, sulit untuk disetir oleh dia ya. Maksudnya diarahkan itu ya bukan diarahkan yang positif gitu loh guys ya. Bukan diarahkan dari segi positif ya guys ya. Tapi diarahkan untuk kepentingan dia gitu loh guys ya. Bukan untuk kepentingan kamu atau untuk kepentingan bersama. No ya, orang ini ya mengganggu kamu karena apa yang dia mau itu tidak terwujud gitu loh guys ya. Apa yang dia inginkan tentang dirimu sesuai dengan maunya dia itu tidak terwujud ya. Apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan maunya dia, tidak sesuai dengan skenario dia gitu loh guys ya. Kalau dia bikin sandiwara atau drama ya, dia memasukkan kamu dalam dramanya ya guys ya, itu dia pengen ngatur kamu ya. Diminta untuk begini, diminta untuk begitu ya. Kamu tuh mesti begini, kamu tuh mesti begitu. Ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau berseberangan kontras dengan harapan dia. Nah, di situ dia marah, di situ dia sebel, kesal sendiri dan dongkol. Itu kenapa dia suka mengganggu kamu gitu loh guys ya. Karena dia merasa nggak terima aja kalau kamu tuh menolak tawaran dia kah ya, atau kamu itu tidak bisa diatur atau kamu tidak bisa disetir sesuai dengan maunya dia ya. Dia mencoba untuk mengendalikan dirimu ya, dari dekat atau dari jarak jauh gitu loh guys ya. Dia berusaha untuk mengarahkan kamu ya agar menuruti maunya dia gitu loh guys ya, agar menuruti kemauannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Berhubung kamu di sini adalah orang yang sepertinya suka dengan kebebasan atau suka bertindak dengan mengikuti intuisi kamu atau naluri hati kamu atau keinginan kamu sendiri ya, makanya kamu tidak bisa diatur oleh dirinya. Nah itu ya, makanya dia jadi usil sama kamu, dia jadi jahil sama kamu, dia jadi suka gangguin kamu ya, karena dia merasa nggak terima aja ya, kamu tidak bisa disetir sama dia atau tidak bisa diatur sama dia, atau kamu itu dia anggap sebagai sosok yang keras kepala ya, tidak mau menurut kayak gitu loh guys ya. Oke, and next di sini, apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya guys ya? Ada the world di sini ya guys ya. Orang ini suka mengganggu kamu itu karena kamu ini dia anggap sebagai sosok yang berbeda ya guys ya. Yang mana kamu tuh kayaknya punya dunia sendiri gitu loh guys ya. Kamu orangnya tuh cenderung cuek, masa bodoh, tidak mau tahu urusan orang ya. Kamu tuh hanya berfokus sama diri sendiri, mengerjakan apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, apa yang kamu gemari ya, fokusnya tuh ke diri sendiri. Jadi kamu tuh kayak nggak peduli dengan orang-orang sekitar, mau bising kah, mau berisik kah, mau jungkir balik kah ya, kamu nggak peduli gitu loh guys ya. Justru ketidakpedulian kamu ini mengundang orang ini ya jadi tertarik untuk mengganggu kamu gitu loh guys ya. Karena kamu beda sendiri gitu loh guys ya. Ketika orang-orang berjibun ngumpul ya, atau ketika orang-orang berkomplot, bergeng, bergrup ya, membentuk komunitas, kamu lebih memilih sendiri gitu loh guys ya. Di situ ya orang ini kayak penasaran aja ya sama kamu, kok kamu tuh lebih suka menyendiri, kok kamu tuh senang sendiri, apa kamu nggak kesepian gitu loh guys ya. Gimana kalau misalnya ketenangan kamu ini diusik sama dirinya ya, apa reaksi kamu, bagaimana kamu menanggapinya. Orang ini cukup penasaran, ingin tahu, makanya orang ini jadi suka gangguin kamu ya, karena kamu dianggap sebagai orang yang asik dengan dunia sendiri, dengan kehidupan sendiri, dan tidak mau tahu, bahkan tidak peduli dengan kehidupan orang-orang sekitar atau kebisingan atau hiruk pikuk yang terjadi di luar sana. Nah, seperti itu ya guys ya. Alright, dan di sini apalagi yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu? Di sini ada the stars ya guys ya. Orang ini suka mengganggu kamu ya karena kamu ini ya terlalu bersinar di lingkungan atau di circle atau di komunitasnya mereka ya. Jadi kamu ini sebagai sosok yang dianggap terlalu menonjol gitu loh guys ya, entah itu dari segi karakter, entah itu dari segi kepemilikan, entah itu dari segi aset atau harta benda, atau
apa yang kamu hasilkan atau prestasi atau pencapaian-pencapaian kamu ya, itu kamu terlihat kayaknya itu memiliki kelebihan yang di atas rata-rata ya, di atas normal, tidak seperti orang biasa atau tidak seperti kebanyakan orang gitu loh guys ya. Kalau orang-orang pencapaiannya segini, kamu lebih daripada itu gitu loh guys ya. Atau ketika orang memiliki kebiasaan, kemampuan, potensi yang seperti ini ya, punya keahlian atau keterampilan itu cuma satu, kamu itu punya banyak keahlian atau keterampilan atau multi talent gitu loh guys ya, punya banyak skill ya, dan itu membuat seseorang itu merasa terusik ya, atau merasa kepanasan sendiri ya, ngelihat kamu yang multi talent atau memiliki kemampuan yang tidak biasa ya. Itu kenapa dia jadi kayak berhasrat untuk mengganggu kamu gitu ya guys ya, atau kayak memiliki pikiran untuk mengganggu kamu ya, karena dia merasa nggak terima aja ya kamu itu ada di circle mereka atau ada di lingkungan mereka dengan segudang prestasi atau segudang bakat ya, atau memiliki banyak kebiasaan gitu loh guys ya, banyak keterampilan yang kamu miliki ya tanpa kamu sadari, padahal kamu menganggap itu biasa-biasa aja atau adalah hal yang lumrah, atau kamu sudah menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing ya, tapi bagi orang ini ya, seseorang yang terlihat terlalu bersinar atau terlalu menonjol itu ancaman bagi mereka. Nah, seperti itu. Makanya kan orang ini jadi suka gangguin kamu ya, biar kamu itu agak terhalang atau tidak mudah untuk bertumbuh dan berkembang ya. Karena orang-orang yang memiliki penyakit hati itu sangat rentan atau sensitif sekali ya guys ya, ketika berdekatan atau terkoneksi dengan orang yang serba bisa atau orang yang multi talent ya. Dia merasa kayak tidak bisa menerima kehadiran orang itu dan orang itu dianggap sebagai ancaman bagi dirinya. Nah, seperti itu. Oke, and next di sini apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu? Ada di Chariot ya guys ya. Itu karena kamu adalah orang yang berani menolak atau say to no ya kepada orang-orang yang kamu anggap ingin memberikan efek yang buruk terhadap kamu gitu loh guys ya. Ketika kamu tahu bahwa orang ini kayaknya pengen culas atau curang sama kamu ya, misalnya menawarkan suatu penawaran kerjasama atau kayak ingin memanipulasi kamu atau memanfaatkan kamu ya, itu kamu tahu gitu loh guys ya, sehingga kamu kayaknya sigap atau gercep ya, gerak cepat untuk menolak atau say to no gitu ya guys ya, tidak menyetujui, tidak ACC ya, dan itu membuat orang ini kayaknya kecewa ya. Nah, karena orang ini kecewa, makanya orang ini jadi kayak suka gangguin kamu gitu guys ya, karena nggak terima kalau kamu itu nggak menerima apa yang dia tawarkan atau apa yang dia inginkan dari kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu di sini hanya berusaha untuk memproteksi dirimu ya, agar tidak terjebak, agar tidak terjatuh kepada perangkap yang orang toksik ini siapkan buat kamu gitu loh guys ya. Karena aku merasa kamu yang pilih file kedua nih, intuisinya ini cukup tajam ya guys ya, sehingga kamu tahu niatan orang, tujuan orang terkoneksi dengan kamu itu apa, sehingga tidak sembarang orang itu bisa menjebak kamu atau membuat kamu terjebak dengan perangkap Batman yang dia buat. Nah, seperti itu ya guys ya. Alright, and the last one, apa yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu ya? Ada Four of Swords ya guys ya, dimana yang menyebabkan orang ini suka mengganggu kamu itu karena kamu terlalu tenang ya. Ketenangan kamu ini justru membuat orang ini merasa terganggu sendiri gitu loh guys ya. Kamu tuh nggak berisik, kamu tuh nggak banyak omong, kamu tuh nggak banyak tingkah, nggak banyak gerak, kamu banyak diem, atau kamu ini terlihat begitu tenang ya guys ya, kayak nggak ada gangguan, kayak nggak ada halangan, kayak nggak ada rintangan, kayak nggak ada masalah ya guys ya. Mungkin orang ini terlalu membandingkan atau suka membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupannya. Mungkin kehidupannya terlalu heboh atau barbar gitu ya guys ya, atau dianya terlalu panik ya dalam menanggapi suatu permasalahan yang hadir di dalam kehidupannya ya, sehingga ketika dia melihat kehidupan kamu tuh kayak tenang-tenang aja, enjoy, kamu sangat menikmati hidupmu ya, itu kayaknya membuat dirinya itu merasa that's not fair gitu loh guys ya, nggak adil deh buat dia gitu loh guys ya. Makanya dia merasa kayak kamu tuh mesti terganggu juga nih, terusik juga gitu loh guys ya, harus ada gangguan juga nih di dalam kehidupanmu. Masa gangguan itu hanya berlaku di dalam kehidupannya gitu loh guys ya, tidak berlaku di dalam kehidupanmu ya. Dia nggak tahu aja gitu loh guys ya, bukan karena masalah atau gangguannya ya yang menjadi persoalan ya guys ya,
Tapi bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana cara untuk menangani suatu permasalahan atau gangguan yang terlintas atau terjadi di dalam kehidupan seseorang, itu yang mesti difokuskan gitu ya. Fokusnya itu kepada solusi atau kepada jalan keluar ya, atau cara menanganinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oleh karena orang ini merasa kehidupan kamu fine-fine aja, tenang-tenang aja, itu kenapa ya orang ini jadi kayak terbesit atau terdorong gitu ya guys ya untuk mengganggu kamu ya guys ya, karena dia melihat kehidupan kamu yang begitu damai, yang begitu menenangkan ya guys ya. Karena kamu di sini orangnya mampu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan situasi atau kondisi dalam kehidupanmu. Walaupun kamu tahu bahwa kamu juga menghadapi suatu konflik atau permasalahan di dalam kehidupanmu ya, tapi kamu di sini berusaha untuk santai, berusaha untuk tenang, dan bahkan di sini berusaha untuk menerima situasi atau kondisi yang mungkin saja ini bertolak belakang dengan ekspektasi kamu, tapi kamu mampu untuk bisa melewati fase sulit, mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu sebaik-baiknya, dan itu membawa kamu dalam mode tenang atau membuat kamu bisa berdamai dengan keadaan atau situasinya di dalam perjalanan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.